Tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDI Perjuangan, menurut para pengamat politik, itu adalah sebuah perceraian yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Mari kita simak. Mega itu begitu, Mbak Mega ini sebenarnya kalau kita lihat pola politiknya itu nggak jauh-jauh dari Bung Karno juga, balancing power. Ya kan? Gimana balancing kalau nggak membuka percakapan dengan yang lain gitu? Nggak, di internalnya dia balancing. Dia balancing power, dia memanage itu di internal partai. Ya kan? Misal. Ya misalnya ada Hasto, ada Puan, ada Nanan misalnya. Dia menjaga ini, orang-orang ini nggak boleh bentrok nih. Tidak boleh konflik di dalam. Ya kan? Masing-masing menjalankan perannya sendiri. Masing-masing kan? Hasto silakan, Nanan Hasto. Betapa orang sebel dengan Hasto. Ya kan? Begitu orang sebel. Tetapi kan yang suka banyak. tidak ada dari Mbak Mega mengatakan kepada dia, kamu udah cukup dong, jangan ngomong lagi. Kamu udah pada sebel nih sama kamu. Ya kan? Dengan pola Nanan yang tenang kan, tidak pernah keluar suara, tapi di dalam kan pasti ada riak-riaknya kan. Nah, dengan Puan di luar melakukan soft approach kan, approach kepada soft politiknya ya. Jadi approachnya kepada Jokowi, kepada Prabowo itu jalan. Mbak Mega juga nggak melarang. Buktinya berkali-kali kan. Kalau dilarang kan nggak terulang-ulang. Masa Puan kalau ibunya bilang jangan gitu, masa dia jalan. Berarti Mbak Mega ini memang mengelolanya menurut saya ini mantap. Berarti komunikasi wajah kompromistis PDI yang diwakilkan oleh Mbak Puan ini juga atas blessingnya Mbak Bu Mega berarti ya? Blessing secara tidak langsung. Artinya Mbak Mega sudah tahu automatically dia jalan gitu. Mbak Mega tuh sudah tahu potensinya Puan di sini, ya jalan aja. Potensinya Hasto yang modelnya begitu main bahasa-bahasa yang lugas, keras, silakan. Jadi bukan dia blessing, bukan dia menyuruh seperti itu. Memang pola kamu kan seperti itu. Dibiarkan. Lalu sikap Bu Mega sendiri seperti apa kalau semuanya dibiarkan gitu? Ya, Membaca Bu Mega dari yang mana nih? dia kan personal aja. Personal dia dengan Jokowi. Kan gitu. Ini kan bicara personal. Ya, bahwa Ibu Mega tidak bisa menerima cara-cara Jokowi seperti itu. Jadi personal. Iya kan? Tapi saya begini ya, agak beda ya Bang ya. Pusing Anda kan? Agak pusing kan? Agak gak beda saya cara menjelaskannya. Beda apa pusing? Agak pusing dan beda. Semua dibiarkan. Pusingnya kenapa? Kalau Pak Hasto ini kan sangat kelihatan mengorkestrasi sesuai tarikan napas elit-elit PDIP dan kader yang kelihatan marah, kader-kader PDIP itu kan dengan sikap politik Jokowi yang berbeda. Itu memang dalam kondisi alamiah sepertinya Hasto ini jago betul menangkap suasana kebatinan bagaimana internal mereka. Makanya tiap hari kerjaannya itu memang mengkritik Jokowi. Karena ngasih makan ego internal tadi. Betul, artinya apa? Supaya basis konstituennya ini merasa terwakili dengan Hasto sebagai sekjen di partai. Nah, Puan ini memerankan fungsinya sebagai negarawan. Apapun judulnya, posisinya sebagai ketua DPR, ini tentu tidak bisa seperti Hasto, Pak. Harus menjaga tutur kata, sikap politiknya yang tentu setarikan nafas dengan pemerintah saat ini. Bedanya Anda sama Bang Zulfan tadi apa? Itu bedanya sama aja. apa? Iya nggak sama. Sama ini. Oh, sama ya? Sama Bedanya, dibiarkan. Sama-sama bedanya, Itu pertanyaan Pak Presiden tadi, sikap Ibu Mega yang mana? Nah, kalau saya melihat ini murni aja sikap politik Puan seperti itu. Ini murni sikap politik dari Pak Hasto. Karena dua-duanya ini dibiarkan, karena Puan sekalipun lunak ya, anggaplah lunak tidak menyerang, itu nggak ada apapun gitu. Sama, Bang. Sama ya. Gue ngerasa ada bedanya. Tadi Anda bilang kagak apa tadi? Saya agak beda. Dia agak beda dan bingung. Kelihatannya sama ini. Oh, berarti sama. Pikir saya ini beda argumentasinya. Enggak, karena Anda berdua sama-sama menyetujui ada kompleksitas yang dibiarkan sama Ibu Mega. Ya betul, karena per hari ini pun juga tidak ada perintah khusus dari partai apakah nyerang ataupun tidak. Tapi dalam konteks Puan Maharani misalnya, pertemuannya Jokowi di Bali, ini bukan by design, Mbak. Misalnya bukan ada janjian khusus ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan dipertemukan dalam satu forum yang terpaksa sebenarnya. Dan pasti ketemu.
pasti ketemu. Makanya tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi kan? Iya. Tidak ada kaitannya dengan sikap PDIP. Pasti ketemu dong. Kecuali misalnya Abang pernah jadi pejabat bertahun-tahun. Bisa nggak bang sebagai ketua DPR atau apa kalau misalnya nggak suka gitu? Bisa nggak kayak presiden kelima diundang di acara presiden ke-6, bisa nggak presiden kelima memilih saya nggak datang aja lah gara-gara ada presiden ke-6? Nah, Boleh nggak punya hak itu pejabat? kalau hak punya, bisa. Namanya hak kan? Ya. Nggak ada larangan untuk dia tidak ketemu atau ketemu. Tapi pantas atau tidak? Kan gitu. Ini kan bicara kepantasan. Ketua DPR berada di tempat yang sama, terus mereka tidak saling bertemu, tidak saling bicara. Iya kan? Pastilah, artinya ada yang ngatur. Ya kan? Walaupun mereka tidak ada niat bertemu, ada yang mengatur. Supaya kelihatan harmonis. ya artinya apa bang? Setahu saya begini presiden dan wakil Ini presiden. beda apa sama nih? Agak beda sedikit. Bingung atau beda? Pada level elit kunci ya, saya menyebut pada level elit kunci, Pak Hasto dan Mbak Puan misalnya berbeda. Di bawahnya pun juga berbeda Pak. Kalau kita sering mendengar statement-statement Masinton, kemudian Eriko, kemudian siapa lagi? Dan yang lainnya gitu, Adian Apitupulus, Dedi itu kan sangat agresif, terutama terkait dengan Jokowi dan terkait dengan pemenangan pemilu di 2024 yang dinilai penuh dengan indikasi kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemarin saya mengikuti podcastnya El Comandante Korea, Bang Pacul. Di sebuah podcast disebutkan kekalahan ini bukan yang lain, karena memang kalah pasukan infanteri. Bukan karena yang lain itu, bukan karena kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan argumen yang berbeda dengan PDIP yang lain gitu loh Bang. Ini yang disebut dengan, ini saya meminjam istilahnya Bang Zulfan, kompleksitas di internal masing-masing elit partai itu berbeda. Betul. Dengar kan? Betul. Bagaimana pernyataannya Bang Pacul? Saya menyebutnya sebagai El Comandante para Korea Pak. Penyambung galah. Iya kan? Mobilitas ke atas itu. Statementnya dalam satu podcast disebutkan, ini bukan karena kecurangan, bukan karena mobilisasi bansos, tapi pasukan infanteri pendukung Prabowo dan Gibran itu A1 semua. Itu kan kelas 1. Saya menyebut A1 atau kelas 1. Iya. Beda dong dengan statementnya Masinton, kemudian Adian yang menuduh, udah ini orkestrasi Ya, tapi tangan-tangan berbedanya penguasaan. itu kan sudah lama memang. Sejak terbentuknya kan, sekarang kan disebut Korea, tidak disebut Dewan Kolonel itu. Enggak, maksudnya kan belum ada instruksi khusus nih Bang, dari PDIP, bahwa semua sikap politik kader dan elitnya harus sami'na wa ta'na, satu nafas. Itu belum ada. Belum ada. Nah, ini pertanyaannya menurut Abang, kenapa menjadi mungkin di PDI hari ini ada orang seperti Mas Ganjar yang udah deklarasi oposisi? Ya, kalau saya lihat Ganjar ini anarkisme. Kompleksitas lagi. Ini anarkisme ini. Ini dia tidak masuk dalam, ini tidak masuk Apa, Bang? Apa, Bang? anarkis. Iya kan? Dia keluar dari PDIP, tiba-tiba melenceng jauh, ya kan? Ambil langkah sendiri, PDIP-nya bingung. Loh, kok begini kawan ini kan gitu. Mahfud aja kan bingung sebagai wapres dia. Gitu. Kalau Pak Bambang Pacul bilangnya, ya mungkin Pak Ganjar dapat telepon info lain dari beda. Mas saya belum dapat info. Nah, jadi tadi saya sambungkan sedikit bahwa memang persoalan Dewan Kolonel itu begitu terbentuk, ya kan, dan tidak pernah bubar, hanya diam kan. Nah, kita lihat kan mereka semua yang ada di situ kan sekarang tidak bersuara. Tapi yang anarkis ini bagian dari mana nih, sisi yang mana? Kompleksitas. Nggak ada, dia jalan sendiri. Dia sendiri. Dia jalan sendiri. Dan diperbolehkan oleh Bu Mega. Ya, Sama jadi seperti Ibu Mega jadi memperbolehkan. dia ini boleh, orang perang semua udah jelas targetnya apa, dia peluru nyasar. Yang kena orang di pinggir jalan bukan kita. Setuju Anda Andi Frey? Beda apa sama Bang Zulfan? Ini anarkis nih. Gerakan anarkis. Bingung atau beda? Apakah menjadi oposisi seperti Rocky Gerung yang bisa main sendirian gitu, Mas Ganjar itu gimana? Iya, udah bukan orang Ya, organisasi bagi lagi. saya apapun sikap politik Ganjar itu tidak lahir dalam ruang hampa ya. Sekalipun misalnya belum ada keputusan resmi dari partainya, tapi sikap Ganjar ini diamini oleh Hasto, dianggap sebagai cermin depan dari PDIP. Gini, sederhana Kan aja. begitu, Pak. Ganjar tuh kepingin
PDIP ikut dia. Jadi gua dulu yang oposisi. Jadi kalau nanti PDI oposisi, ini partai ikut gua kan gitu. Keinginan dia kan seperti itu. Itu apa manfaatnya? Kalau itu Hah? beda Manfaatnya lah. Ya artinya dia menjadi sentral. Iya, Figur sentral. Apalagi manfaatnya kan Kayak Kalau gini. udah selesai pilpres. Karena harus dibaca Nah, ini kan yang konteksnya. nama manusia kan ada psikologis. Kan Kepingin begini. menjadi tokoh yang dikagumi kan. Ini Lihat bedanya tuh. dengan dia kan Bang kepingin Zulfan, di ya. lingkungan dia dibilang, lihat tuh, gara-gara gua oposisi, Oh. PDIP ikut-ikut oposisi. Jadi Iya. Jadi PDI yang ikut Ganjar ya. Cuman yang ketipu Anies. Anies kan ketipu. Saya oposisi begini, Nasdem sama PKB lagi lobi-lobi mau masuk ke koalisi Prabowo kan? Tapi abang udah lama yang ngomong Anies akan ditinggalkan oleh Surya Paloh. Udah lama. Kasih sedikit dulu. sakti juga abang nih. Harusnya kan dia dari Ini abang anarki kan? Iya, dengar ucapan kita, cepat-cepat kau ngambil ngajar dulu. Filsafat. Belajar filsafat baru pulang nanti menjadi guru bangsa. Terlambat sekarang. Malah mau maju DKI lagi kan? Ini lebih terpuruk lagi. Sudirman Said mau maju, pasti ngerus suara Anies. Iya kan? Kemudian siapa lagi yang mau maju? Udah. Anies. Hah? Orang PKS. Anies. Orang PKS. Dari PKS mau maju lagi. Syaroni maju. Saroni enggak lah, paling wakil. Tinggal dia milih jadi wakil siapa kan gitu. Iya Jadi Anda sama nggak sama Bang Zulfan tadi? Sama atau bingung? Enggak sih, beda kalau ini. Iya, Jadi bagi saya Ganjar itu ya merefleksikan sikap politik pribadinya, tapi dibiarkan. Oh, Karena itu bagian dianggap dari mewakili kemarahan kader-kader PDIP. Dianggap mewakili kekecewaan kader-kader PDIP yang 16% itu, Pak. Kecewa dan marah dengan sikap politik Pak Jokowi tentu saja. Dinilai hengkang dan tidak mendukung Ganjar. Tapi kan itu dia biasa. oposisinya bukan ke Jokowi, Pak Adi. Tapi Dia kan ini posisinya kan ke Prabowo. Ini kan ditunjukkan per hari ini Prabowo dengan Pak Jokowi itu 11-12 Bang. Replika ini barang. Nggak bisa dipisah-pisahkan meski setelah tanggal 20 Oktober kita tidak pernah tahu. Masih 11-12 ataukah 11-100 gitu loh Bang. Karena Iya. saking jauhnya jarak antara keduanya yang sudah tak lagi mesra. Cuman yang kedua jangan-jangan memang Pak Ganjar ini agak sedikit dalam tanda kutip ya, baper dengan pernyataannya Gibran. Karena dulu waktu ketika bilang tidak mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, kan Gibran ngomong, emang ada yang nawarin? Wah itu Bang, statement-statement yang kalau kita menggunakan politik orang Madura, ngajak perang ini. ngajak carok dia. Ngajak perang. Artinya ini kan ketersinggungan lagi. Artinya- Makanya dia redanya Pada suatu hari, seorang pria mengalami sakit tenggorokan. Tenggorokanku sakit. Ia lalu mencari petunjuk untuk meredakan sakit tenggorokannya. Mengambil jimat suku pedalaman. Dewa peduli mulut, beri aku obat. Ngapain repot? cepat marah, cepat reda karena apa? Tersinggung. Saya ambil contoh aja. Saya dan Ari ini kan ibaratnya satu tubuh lah. Ya. Ari pukulin abang terus. Nah. Sementara saya baik-baikin abang terus. Saya traktir abang, ya kan. Saya paten Paten makan di dulu. Lebanon, ya kan. Ari pukul-pukul abang terus. Bukannya kebalik Ya abang misalnya. Iya. menurut abang, Inilah. salah satu dari kami akan sukses nggak dalam Kau harus menghajar bedakan. abang atau Enggak, harus bedakan. persepsi abang kira-kira. Ya, persepsi abang terhadap kami yang satu persoalan tubuh ini pribadi dengan persoalan politik itu beda. Itu nggak bisa dijadikan sebagai Oke. eh, Berarti Jokowi dan Bu Mega ini pribadi apa politik menurut abang? kenapa? Udah campur aduk. Ini udah campur. Kenapa abang yang bilang beda tadi? Ya udah enggak, udah campur aduk. Ini definisi mau sendiri nih bos. Iya kan? Iya, Jokowi sama Bu Mega. Justru yang anarki itu Bang Zulfan ini tanpa pola. Bos, Ya kan? coba lu jelaskan sistem partitur seniornya coba. Ya kalau Pak senior main biola, partitur yang ikut senior, bukan biola yang ikut partitur. Loh iya dong. Kan memang antara Bu Mega dengan Jokowi ini pertama pribadi. Iya. Lama-lama menjadi satu sikap politik. Gitu loh. Atau politik yang jadi pribadi? Hah? Enggak, kan lebih luas politik. Masa yang lebih luas dulu efeknya ke pribadi? Nah, Enggak, kira-kira urusannya pribadi dulu ini. Baru menjalar. Bang, Menjalar, kemudian berkembang. Ketika dia memutuskan mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden, nah itu menjadi... Tapi kata abang beda antara urusan pribadi dan urusan politik.
Apa bedanya itu? Kalau orangnya sama nggak bisa beda. Ini kan orangnya sama. Jokowi juga, Mega juga kan, jadi nggak bisa dipisah. Pola yang dibangun oleh Puan itu lebih tepat. Bareng Jina. Ya, lebih tepat. Barjil. Iya kan? Barjil. Mau ngapain kita? Kita sudah pertama kalah Pilpres. Iya. Kedua, suara kita juga tidak signifikan untuk menguasai parlemen. Kok pakai bahasa kita, Bang? Enggak, Kayaknya ini- masih belum move on nih. Enggak, tadi maksudnya Abang meletakkan kaki abang di sepatunya PDI. gitu maksudnya, ya kan? Ini kayak orang Sumatera kayak gitu emang komunikasi. iya. Coba kau bilang, kita baru sampai sini, tapi udah minta begitu-gitu. Gimana coba kau pikir? Kan gitu. Kalau Bahlil orang timur gimana? Ade baru tulis, kakak subaca. Coba. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini langkah-langkah Puan Apalagi itu, mau ada pilkada nih. ya, waktu langkah dekat. Puan itu yang paling tepat. Approach-nya, pendekatannya, memang politik seperti ini. Kan kita lihat Kategori apa tadi? Barang jinak. bareng jinak. Ya, lebih langkah-langkah politiknya lebih soft lah ya. Nah, itu. Jadi kalau Lebih kita cocok sama situasi lah barang jinak. nih, ya, Bang. kalau ngapain kita mau bangun-bangun konflik? Sebenarnya Malah barang jinak nih kalau nggak kerja MD3 nih beneran bisa kejadian di rumah nih kan berarti ya. Betul. Yang lebih menguntungkan buat PDI bareng Jina ini ternyata. lah iyalah kan gini. Kenapa dulu Ibu Mega tidak melakukan protes ketika Mas Taufik menjadi ketua MPR? Karena itu pasti membangun koalisi politik dengan SBY kan, yang notabene secara pribadi Mbak Mega nggak suka. Dan Pak Taufik waktu itu benar-benar menggalang dan Pak SBY yang ngasih ini ya waktu itu. Iya dong. Happy aja Pak Taufik ya. Kalau Iya kan? kalau saya begini, setuju dengan Bang Zulpan, tapi punya argumen yang berbeda, Bang. Artinya pola Puan memang oke dan jauh lebih acceptable. Barang jinak nih. Iya, tapi bukan karena dalam konteks skala pilpres. Kalau itu tidak bisa dibantah ya. Tapi kan ada short term dan long term. Kalau short termnya tentu soal MD3. Ini long termnya terkait dengan perilaku politik pemilih kita. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, 2024 ini kan pemilih di bawah 40 tahun ke bawah, itu kan hampir 60%, Pak. Nggak suka dengan gaya politik konfrontatif, nggak suka dengan gaya politik yang menyalak, nggak bisa dan nggak happy dengan gaya politik angkat tangan kiri, tunduk tidindas atau bangkit melawan. Nggak suka, Pak. Itu Jadi umur 40 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas, ini kan hampir 60%. Mereka memorinya pendek, mereka nggak tahu istilah-istilah dan adagium yang sifatnya sifat heroik. Dan di 2029 jumlah pemilih 17 tahun sampai 40 itu hampir 65%, Bos. Ini basis politik yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau model kampanye politik, komunikasi politik PDIP seperti yang zaman dahulu, agresif, lantang, dalam tanda kutip ya, keras gitu, mungkin dalam banyak hal ini agak sedikit tidak mendapatkan simpati. Justru dia kontradiktif dengan keinginannya untuk memperlebar ceruknya. Bahwa basis konstituen pemilih PDIP akan tetap solid dan happy dengan sikap itu, ya. Tapi berharap membesar agak sulit, Pak. oh jadi Hanya berkubang di tempat itu saja. Hanya berbunyi dan nyaring di satu kolam itu saja. Tapi untuk memperlebar captive marketnya itu agak sulit. jadi narasi heroisme yang tengah dibangun ketika Perlu, PDI tapi harus agak perjuangan hati-hati. Waktu oposisi kan sekarang lagi dibangun nih narasi Betul. kita pernah oposisi, kita bangkit melawan. Itu menurut Anda nggak sesuai dengan kebutuhan pasar ya? Per hari ini tidak. Kalau untuk menyolidkan basis konstituen PDIP itu nggak bisa dibantah, Pak. Oke. Makanya suaranya tetap signifikan ya, 16, 15, 14. Itu basis konstituennya. Tapi kalau untuk menambah basis-basis pemilih di luar itu dengan portofolio pemilih yang menurut saya berbeda secara diametral, ada pemilih muda, ada Gen Z, Gen Y dan seterusnya, harus mulai dipikirkan bagaimana model komunikasinya. Dan pada saat yang bersamaan, orang seperti Prabowo, Gerindra, Golkar mulai berpikir bagaimana mendekati para pemilih-pemilih muda ini, Pak, dengan caranya gemoy, joget-joget, humble, senyum. Sekalipun suasana hatinya bergemuruh. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul oleh Mbak Puan khususnya, di lain hal-hal yang sifatnya taktis dan pragmatis. Maka ini penting untuk dibicarakan. Karena kalau kita melihat kecenderungan pemilih hari ini kan sudah mulai berubah. Siapa yang bisa menyangka Partai Amanat Nasional itu bisa dapat suara relatif signifikan, bertambah
di DPR. Di tengah dia ditinggalkan Amin Rais, di tengah dia kelihatan bermusuhan dengan Muhammadiyah, Bos. Yang dilihat dari PAN per hari ini adalah partainya anak muda, yang ada nyanyi-nyanyi dan goyang-goyangnya, yang itu sebenarnya basis konstituen lamanya nggak suka Muhammadiyah itu, Pak, yang sangat Islamis. Tapi PAN mampu menunjukkan tanpa Muhammadiyah sekalipun, PAN itu eksis, bukan hanya lolos parlemen, tapi suaranya tambah. Kalau mau kita cek satu persatu per hari ini, yang jadi anggota dewan dari Muhammadiyah atau dari PAN itu cuma 1 orang, Pak. Selebihnya tuh tidak kelihatan afiliasi Muhammadiyah. Saleh Daulay. Saleh Daulay. Selebihnya kan nggak kelihatan, Pak. Karena bukan ketua pemuda Muhammadiyah. Artinya apa? Mendiagnosa persoalan kebutuhan basis konstituen tentu sedang difikirkan betul oleh PDIP. Tapi kalau hanya untuk menyasar pemilih 14, 15, 16%, saya kira sikap politik anarkisme yang disebut oleh Bang Zulfan itu rasional. Tapi konsisten maksudnya. Untuk iya, tumbuh, konsisten. Tapi untuk tumbuh ya, bisa lompat lebih dari itu, harus hati-hati. Oke. Karena apapun, kalau kita iris satu persatu, kenapa PDIP sampai 19, kenapa sampai 20, 21, variabel Jokowi. Makanya ketika Jokowi pindah, tidak mendukung PDIP, hilang suaranya yang 4% itu, Pak. Itu yang saya kira bahwa bagaimana membangun portofolio, satu sisi PDIP menyenangkan basis konstituennya, dan merambah pemilih-pemilih baru yang menurut saya, iman politiknya beda dengan pemilih generasi lama, itu perlu dipikirkan. Puan sepertinya sedang mulai memainkan peran itu. Bapak Presiden ini Gimana? Paten nggak kira-kira? Paten nggak? Saya ingin menjelaskan begini. Ini saya pertanyaan dulu sambil Abang menjelaskan boleh juga. Pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Firaun mikirin basis konstituen juga nggak, Bang? Mikir. Kenapa? Karena mengapa timbul tongkatnya Musa? Apa itu, Bang? Kan Musa itu kan punya tongkat. Kemudian digunakan tongkat itu untuk memakan ular-ular dukunnya kan. Salah satu konstituen Fir'aun itu adalah para dukun. Pada masa itu penyihir-penyihir. Yang kemudian untuk menakut-nakuti Musa mengeluarkan ular. Tuhan bilang, kau lepas tongkat kau, dimakanlah tuh ular-ular semua. Nah, saya boleh jelasin tadi. Habis itu geser konstituen Fir'aun ini satu-satu. Itu gimana? Mati. Kekuatannya di ular, ularnya dimakan. Aku nggak mau lanjutkan, kalau kau di Medan ketemu si A sama si B, kau hantam ular dulu apa-apa. Terus? Nah, jadi begini, politik... Sebagai closing ya, Bang, kita sudah habis waktu. Politik ini kan seni, ya kan? Politik itu kan war without gun, kan? Kita perang tanpa senjata. Canggih juga bahasa Belanda, Bang. Nah, ya kan? Jadi kalau kita bicara politik ini seni, oleh karena itu PDIP ini kan tadi ingin meraih semua. Meraih presiden, menang pileg, segala macam kan gitu. Tapi sekarang dia harus mikir, kita ini presiden nggak dapat. Berarti apa? Satu-satunya kesempatan kita yang ada adalah pileg, amankan DPR. Nah ini kan yang saya katakan tadi yang dipikirkan oleh Mbak Mega dan Mas Taufik. Ya kan? Jangan sampai kita hilang semua. Nah, oleh karena itu tadi upaya yang terus dilakukan adalah dengan pendekatan-pendekatan tadi. Bola jinak. Nah, bola jinak tadi bagaimana MD3 tidak dirubah, pemenang pemilu tetap menjadi ketua DPR. Itulah sebenarnya. Apa biar tidak terjerumus di bola anarkis gimana? Ya anarkis itu nanti mati sendiri. Hasto tuh hilang sendiri. Itu bola liar. Katanya bola liar. Ya iyalah, bola liar, bola anarkis itu selesai udah. Bola liar tinggal ditarik aja. Disimpan aja. Ini beda paling 5 menit. Ya? Ini beda. Gak apa-apa, Bang. Bola liar kan tadi. Iya benar. Jelas. Disimpan aja udah. Kok jangan kemana-mana lagi. Ditekuk aja ditekuk. Kalau anarkis udah. Wah anarkis nih kacau udah. Tiang bambu segala macam ditabrak.